Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di debat perdana Pilkada Jawa Barat. Masih bersama saya Patricia Mapali dan rekan Tasya Lutmila. Kami tentu akan menemani Anda dengan informasi terkait dengan Pilkada atau debat perdana Pilkada Jawa Barat, dan kita masih berdiskusi bersama dengan peneliti SMRC Mas Saidiman, dan juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan. Iya, kita akan langsung sapa Mas Firman Manan. Mas Firman, kalau Anda sendiri mencatat karakteristik pemilih Jawa Barat, apa yang membedakan dengan daerah lain, dan kemudian apa yang perlu kita antisipasi dari debat malam ini, Mas? Ya, tadi sudah disinggung ya oleh Mas Saidiman. Memang ada karakter yang unik dari pemilih di Jawa Barat ini, yaitu menentukan pilihan itu di saat-saat terakhir. Nah, sehingga kadangkala memang hasil-hasil survei itu ternyata berbeda begitu dengan hasil akhir. Itu paling tidak kita lihat sejak pemilihan gubernur tahun 2008, 2013, dan 2018. Bahkan di Pilgub 2008 dan 2013 itu, kalau hasil-hasil survei di awal kan menunjukkan gubernur terpilih Ahmad Heriawan itu berada di bawah ya kompetitor yang lain, tapi ternyata berhasil menjadi pemenang. Demikian juga dengan Pilgub 2018, bagaimana kemudian pasangan Sudrijat Haihu yang pada hasil-hasil survei itu bahkan masih sangat rendah elektabilitasnya, tapi kemudian pada saat pemilihan itu hanya berbeda 4% ya dengan pemenang pada saat itu, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Lalu kemudian juga memang Jawa Barat ini karakteristik pemilihnya heterogen ya. Ada pemilih-pemilih perkotaan, misalnya di daerah megapolitan, di daerah Bandung Raya, tetapi juga ada kemudian pemilih-pemilih dengan karakter perdesaan seperti di wilayah Priangan Barat, Priangan Timur ya, termasuk Cirebonan atau Karawangan yang juga agak transisi sebetulnya begitu ya, daerah Purwakarta, Karawang, Subang itu wilayah suburban. Nah, sehingga kemudian memang ini yang juga menjelaskan tadi seperti dikatakan Mas Saidiman, tidak ada satupun kekuatan politik atau partai politik yang mendominasi di Jawa Barat ya. Ada wilayah yang kemudian didominasi oleh PKS misalnya, itu di wilayah perkotaan ya, megapolitan dan Bandung Raya. Misalnya dari 9 kota, kan di Jawa Barat ada 9 kota ya, 6 kota itu dimenangkan oleh PKS di pileg kemarin. Tapi kemudian wilayah Cirebonan itu secara tradisional itu kemudian dikuasai oleh PDIP. Partai Golkar misalnya unggul di beberapa wilayah ya, seperti di Kabupaten Bandung, lalu kemudian Indramayu atau di Priangan Barat. Tapi juga ada Gerindra misalnya yang kuat di Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih terbanyak se-Jawa Barat ya, dan di beberapa wilayah di Priangan Timur. Nah, jadi memang itulah karakter pemilih Jawa Barat begitu ya, yang kemudian sangat heterogen. Lalu kemudian juga pada 3 pilgub terakhir menunjukkan karakter yang menentukan pilihan di saat-saat terakhir. Baik. Nah, sehingga memang debat ini juga bisa menjadi salah satu metode ya, bagaimana kemudian preferensi pemilih itu ditentukan di saat-saat terakhir, apalagi kan debat ini dilakukan juga di saat-saat terakhir ya, 3 debat yang akan dilaksanakan, bahkan yang terakhir itu nanti dilaksanakan di hari terakhir menjelang hari tenang. 4 hari sebelum pencoblosan ya, Mas Firman. Iya, Mas Firman, kalau penjelasan Anda seperti itu dan kemudian merujuk pada pilkada-pilkada sebelumnya di Jawa Barat, apakah berarti angka 61,8% yang saat ini dimiliki oleh Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan memang belum cukup aman menurut Anda? Ya, ini memang agak berbeda juga gitu ya dengan pilgub sebelumnya. Pilgub sebelumnya, kenapa kemudian seperti ada elemen of surprise gitu di akhir, karena memang perbedaan elektabilitas itu, margin keunggulannya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya. Kalau seingat saya tidak ada yang di atas 50% saat itu. Ya. Tapi hari ini kan berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan itu unggul sangat jauh ya, di atas 60%, bahkan 70%. Jadi memang
agak sulit sebetulnya kalau kita membayangkan hal serupa akan terjadi ya di Pilgub sekarang, karena perbedaan keunggulannya terlalu jauh saya pikir. Kalaupun misalnya ada penurunan dari elektabilitasnya Deddy Mulyadi dan Erawan Setiawan, lalu kemudian ada peningkatan, ya kalau kita mau bicara kompetitor yang paling potensial kan adalah Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Iya, itu pun jauh ya Mas Firman, 18,6. Karena disupport oleh PKS, tapi kan masih angkanya 18%, dan angka 18% itu kan juga kalau kita lihat itu mirip ya dengan hasil pileg kemarin, karena PKS mendapatkan suara sekitar 15%-an seingat saya begitu ya di pileg. Dan kita tahu memang ada problem sebetulnya dengan PKS, karena kalau di Pilgub sebelumnya itu PKS menjadi sangat efektif karena memang basis pemilihnya sangat solid. Nah, saya pikir salah satu problem hari ini dengan PKS karena pendukung PKS itu kan berkelindan dengan pendukung Anies Baswedan pada saat ini Pilpres terjadi kemarin. di beberapa daerah ya, Mas Firman. Kita tahu Anies Baswedan juga kemarin di Jawa Barat sebetulnya mendapatkan suara yang cukup signifikan, 31%-an, 32%. Nah, kalau suara itu bisa dikonsolidasikan kan sebetulnya juga itu bisa meningkatkan elektabilitas Pak Saihu dan Ilham Habibie cukup lumayan, tapi kelihatannya memang itu yang belum berhasil dilakukan, mengkonsolidasikan pemilih-pemilih Anies Baswedan untuk kemudian solid betul mendukung pasangan Saihu dan Ilham Habibie. Baik, kita kembali ke Mas Saidiman di studio. Mas, ini berarti memang cukup berat untuk paslon-paslon lain mengejar angka yang begitu tinggi yang dimiliki Deddy Mulyadi? Ya, satu sisi kalau kita lihat jaraknya ya memang sangat jauh, tetapi lagi-lagi ini memang seringkali Jawa Barat ini mengejutkan, terutama pada aspek Partai Keadilan Sejahtera ya. Kalau kita lihat di 3 pemilihan gubernur sebelumnya, 2 kali diantaranya itu PKS memajukan calon sebagai calon nomor 1, calon gubernur, dan dua-duanya menang, yaitu Ahmad Heriawan. Terakhir kali itu Ahmad Saihu maju sebagai wakil gubernur. Tidak menang, tapi angkanya sangat signifikan ya, 28%. Hampir saja melewati Ridwan Kamil ketika itu 32%. Nah, sekarang ini kan calon PKS itu menjadi calon gubernur kembali. Jadi menurut saya, apa yang berbeda dengan saat ini? Apakah PKS dihukum karena meninggalkan Anies Baswedan di Jawa Barat atau bagaimana? Saya melihat mungkin saja itu terjadi, tapi saya melihat agak berbeda dengan kasus Jakarta ya. Kalau Jakarta kan sejumlah tokoh-tokoh kunci yang selama ini dekat dengan Anies Baswedan kan terlihat ikut aktif gitu ya mendukung pasangan Pramono Anung gitu ya, sehingga di dalam survei kita lihat pemilih PKS itu terbelah gitu ya. Sebagian ke pasangan Pramono Anung, sebagian lagi ke Ridwan Kamil. Tetapi di Jawa Barat, setidaknya dalam survei 1 bulan lalu, itu pemilih PKS masih terlihat solid. Agak berbeda dengan Jakarta. Mungkin ada 2 faktor. Pertama, di sana pendukung-pendukung Anies misalnya, atau tokoh-tokoh kunci yang selama ini mendukung Anies kan tidak kelihatan mendukung pasangan manapun. Anies juga tidak ada statement apapun misalnya tidak akan mendukung calon PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, yang maju ini adalah Ahmad Saihu yang sebelumnya menjadi presiden PKS. Jadi sangat kuat mestinya ya pemilih PKS. Tetapi tentu saja pemilih PKS kan tadi disebutkan sekitar 14-15% saja kemarin, dan sesolid apapun pendukung PKS itu tentu tidak cukup masih untuk memenangkan. Mas Saidiman, tapi ketika berbicara kemudian warga Jabar yang diberi banyak pilihan, ada 4 pasangan calon, mungkin kalau kita bedakan dengan daerah-daerah lain mungkin hanya sekitar 2 atau 3. Tapi ketika Jawa Barat diberikan 4 pasangan calon, tapi toh survei terakhir menunjukkan bahwa pemilih masih cenderung kepada salah satu pasangan calon. Sepowerful itukah pasangan calon ini? Menurut saya faktornya adalah pertama ya soal banyaknya calon. Ini menarik sekali di Jawa Barat. Kalau kita lihat ya, ini sebetulnya saya melihat bahwa ini akan terjadi pengulangan pilpres sebetulnya. Ada Kim satu pihak, ada PDI Perjuangan yang mengusung 1 calon, kemudian ada partai-partai perubahan yang 2 calonnya kan. Oke, jadi Kim ini Deddy Mulyadi, kemudian PDI Perjuangan JJ Wiradinata, kemudian perubahan ini ada 2 calonnya yang diusung oleh PKB, Pak Asep Adang Ruhyat, kemudian Ahmad Saihu. Jadi pertarungannya masih sama gitu seperti ini. Dan
sebetulnya banyaknya calon ini bukan sekarang ini saja, di pilkada-pilkada sebelumnya Jawa Barat selalu memunculkan lebih dari 2 calon. Banyak gitu ya. Sebelumnya juga 4. Ya. Sebelumnya lagi bahkan pernah 5 ada calon independen. Jadi selalu seperti itu. Tetapi di dalam, kalau kita lihat sejarah lagi-lagi, itu ada pembalikan biasanya di Jawa Barat. Itu tadi disebut misalnya Ahmad Heriawan yang sebelumnya di dalam survei beberapa bulan sebelumnya itu di bawah, tapi kemudian Waktu itu game changernya apa tuh Mas Saidiman? saya kira soal soliditas Partai Keadilan Sejahtera di dalam mobilisasi. Oke, Mobilisasi. jadi lagi Partai PKS politik masih pegang peranan penting ya. Iya. Oke. Yang kemarin itu sebetulnya yang pilkada yang 2018 itu sebetulnya yang diunggulkan itu adalah Ridwan Kamil melawan Deddy Mizwar ketika itu di dalam survei. Ya banyak lembaga-lembaga survei seperti kami misalnya menemukan Deddy Mulyadi Ridwan Kamil sedikit lebih di atas dibanding Deddy Mizwar. Tapi ada juga sejumlah lembaga survei yang lain yang justru Deddy Mizwar yang di atas ya. Deddy Mizwar berpasangan dengan Deddy Mulyadi ketika itu. Tetapi di hari H yang terjadi yang sebelumnya kurang diunggulkan justru naik menjadi nomor 2. Dan itu yang terjadi. Nah, kembali kepada pertanyaan itu kenapa begitu dominan sekarang? Menurut saya ada satu faktor yang paling penting, yaitu kedikenalan dari calon-calon. Kalau kita lihat di dalam survei, Deddy Mulyadi memang paling dikenal. 93% sebulan lalu ini ya, warga Jawa Barat sudah kenal Deddy Mulyadi. Bandingkan misalnya dengan calon-calon lain. Yang paling terkenal itu adalah Ronald. Setelah Deddy Mulyadi, itu pun hanya 36% yang kenal. Di bawahnya kemudian Ahmad Saihu yang baru dikenal sekitar 29%, 29-30%. Jadi faktor kedikenalan ini terlalu jauh. Gapnya terlalu jauh. Nah, menurut saya kalau tidak bisa dikejar dalam waktu 1 bulan seperti Jakarta atau bisa Jawa saja Tengah. Sebenarnya ya, bisa saja kalau ada pergerakan 2 bulan terakhir lah, karena saya pakai data sebulan lalu. Kalau ada pergerakan yang cukup masif, misalnya sosialisasi, Ahmad Saihu dikenal lebih banyak, maka pertimbangan-pertimbangan publik bisa berubah. Gitu. Karena sama-sama dikenal. Kalau ada satu calon yang dikenal, yang lain tidak dikenal, tentu yang dikenal yang dipilih. Tapi kalau sama-sama dikenal, maka faktor-faktor pertimbangan rasional, misalnya faktor latar belakang, faktor rekam jejak, faktor tawaran kebijakan itu akan dipertimbangkan oleh publik. Jadi saya kira mungkin akan ada perubahan kalau tokoh seperti Ahmad Saihu juga dikenal. Katakanlah di atas 50%, saya kira bisa mengubah. Oke, kesimpulannya masih ada waktu berarti ya Mas Saidiman untuk merubah angka-angka hari ini. Tapi singkat. Saya kira ya masih ada waktu, tetapi setidaknya perubahannya mungkin kalaupun tidak mengubah posisi, setidaknya memperpendek jarak. Oke, menyamakan sedikitnya ya angka-angka yang gapnya terlalu besar. Saya ke Mas Firman lagi. Mas Firman, kalau kita menganalisa memang mungkin media juga bisa mencatat bahwa Deddy Mulyadi ini memang sudah cukup dikenal jauh sebelum kemudian penetapan pasangan. Nah, apa yang kira-kira menurut Anda bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan lain untuk bisa mengecilkan gap keterkenalan yang terlalu besar saat ini? Ya, memang kalau dari sisi popularitas agak berat ya. Karena Jawa Barat ini 27 kabupaten kota, ya, wilayah yang sangat luas. Jadi tidak mudah, hanya terbatas waktu, kalau tidak salah kan tinggal 16 hari. Jadi memang membayangkan untuk meningkatkan popularitas secara signifikan itu menurut saya agak sulit. Nah, sehingga kemudian memang justru harus mencari isu ya. Isu yang kemudian ini bisa mengubah ya, kalau kita bicara tadi game changer-nya terkait dengan isu. Nah, itu yang kalau kita melihat itu yang terjadi di 2018 sebagai contoh ya. Pada saat itu misalnya tiba-tiba muncul isu soal 2019 ganti presiden. Nah, padahal kan pada saat itu pilgub, tetapi memang karena harus diingat pada saat itu ya, termasuk sampai sekarang sebetulnya ya, Jawa Barat itu kan adalah basis pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Jadi kemudian isu seperti itu menjadi salah satu pendorong menurut saya ya, kenapa kemudian Sudrajat Saihu pada saat itu kemudian bisa muncul, karena secara popularitas nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mas Saidiman. Saya pikir Pak Sudrajat Saihu pada saat itu juga popularitasnya sampai akhir ya tidak juga menjadi sangat tinggi, tetapi ketika memainkan isu ya, termasuk sebetulnya isu politik identitas. Nah, cuma ini yang jadi persoalan hari ini, apakah kemudian pasangan calon yang tertinggal itu gitu ya bisa kemudian menemukan isu yang bisa mendorong elektabilitas mereka secara signifikan
atau sebaliknya menurunkan ya keunggulan dari Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan. Dari Ini yang perspektif Anda, Mas tentu Firman, isu apa yang kira-kira bisa mendorong hal itu? ya ini yang agak sulit. Misalnya saat ini kan kondisinya berbeda. Pak Prabowo Subianto yang loyalis di Jawa Baratnya sangat besar itu sekarang ada di kubu Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan. Ya, jadi misalnya partai seperti PKS itu tidak bisa menggunakan itu menjadi sebagai insentif. Ada upaya-upaya menggunakan isu non programatik ya yang disasar kepada Kang Deddy Mulyadi misalnya, isu soal klinik, isu soal isu soal sentimen agama. Tapi sejauh ini juga kelihatannya tidak terlalu berpengaruh besar. Nah, itu yang berbeda di 2018. Di 2018 itu pengaruhnya agak signifikan ya. Nah, terus terang sampai hari ini memang saya belum melihat ya apa kemudian ada sesuatu isu yang luar biasa yang bisa mengubah lapangan permainan sehingga pasangan Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan itu bisa mengalami penurunan elektabilitas drastis, sebaliknya kemudian yang lain bisa naik gitu ya sehingga unggul. Maka ya saya relatif sepakat dengan Mas Saidiman bahwa kalau untuk sampai mengejar agaknya sulit begitu ya dengan kondisi hari ini dan waktu yang sangat terbatas. Yang bisa dilakukan mungkin adalah memperpendek jarak. Karena misalnya contoh seperti pasangan yang dari PKB dan PDIP ya. Kan kalau kita lihat juga terjadi split ticket voting yang cukup besar ya. PKB itu di pileg kemarin mendapatkan suara sekitar 11% dan relatif cukup kuat di Priangan Timur. Itu yang kelihatannya belum solid ya dukungannya kepada pasangan Kiai Acep Adang dan Gita. Demikian juga dengan PDIP. PDIP itu menguasai wilayah Cirebonan. Di pileg kemarin itu mendapatkan suara sekitar 12%. Nah, sementara hari ini kan pasangan JJ Ronald masih di bawah itu. Nah, kalau suara-suara itu bisa dikonsolidasikan saja ya, mengkonsolidasikan para pemilih tradisionalnya, maka paling tidak ya bisa meningkatkan angka keterpilihan. Walaupun kembali kalau untuk mengejar ya memang agak sulit menurut saya begitu. Dengan waktu yang sangat terbatas, rentang Jawa Barat yang sangat luas begitu ya, dan sulit menemukan isu tadi untuk membalikkan kondisi. Baik, baik, saya ke Mas Saidiman lagi, Mas Saidiman. Kalau mencoba membandingkan lagi-lagi komparasi ya, Jakarta dan Jawa Tengah, dan kemudian mengambil angle Partai Perubahan, PDI Perjuangan. Kan itu kan awalnya semua sama-sama rendah ya Mas Saidiman, tapi kita bisa lihat bagaimana PDI di Jakarta sudah sukses menyalip, Jawa Tengah juga sudah. Catatan Anda apa yang terjadi di Jawa Barat seolah-olah tidak berkutik sama sekali, angkanya cuma 5,6%? Iya, saya kira itu ada sesuatu yang sangat fundamental, yaitu soal kedikenalan itu. Yaitu saya kira PR yang sangat besar, dan ini terkait dengan kampanye sebenarnya. Di Jakarta kan kampanye itu tidak hanya dilakukan oleh calon ya, tapi kan juga calon-calon ini juga dapat sorotan dari media terus-menerus, sama dengan Jawa Tengah gitu. Sehingga walaupun Andika dan Pramono pendatang baru, tetapi ini kan jadi pusat perhatian media juga, sehingga publik dengan cepat ya naik popularitas. Apa salah JJ berarti? Kalau di Jawa Barat kan saya kira ini wilayah yang sangat besar, tetapi agak beda ya, sorotan media ke sana. Di sana mungkin ya menaikkan popularitas ini kerja dari tim. Dan kita lihat di dalam survei misalnya memang agak beda ya, kerja-kerja tim misalnya tatap muka, pemasangan atribut luar ruang, kampanye di media sosial ini memang sangat dominan Deddy Mulyadi dibanding dengan calon-calon yang lainnya. Terutama yang baru. Kita tahu bahwa awalnya kan PDI Perjuangan masih mencari-cari siapa yang akan dimajukan. Apakah ketua DPD-nya Pak Ono Surono berpasangan dengan yang lain. Karena last minute sekali akhirnya kemudian memasukkan nama ya. Saya kira beberapa jam sebelum tengah malam ya. Sebelum tengah malam itu baru muncul nama JJ. Walaupun Pak JJ ini kan awalnya adalah Bupati Pangandaran kalau tidak salah. Tetapi kan secara mungkin ya dia populer di wilayahnya, tetapi secara luas tidak gitu. Jadi ada butuh waktu lah kira-kira calon-calon ini untuk kemudian dikenal lebih luas. Di Jakarta juga butuh waktu, tapi ada media, TV dan seterusnya membicarakan itu terus-menerus sehingga cepat naik. Ada benefit dari media ya berarti. Bagaimana dengan isu? Kalau tadi kata Mas Firman belum ada isu yang sebesar isu-isu yang pernah terjadi di
Ya, isu ini penting ya. sebelumnya. Saya melihat ini juga yang kemudian membuat saya masih berpikir bahwa kemungkinan angkanya tidak akan sebesar itu sekarang kalau kita kembali ke sebelumnya. Sebelumnya kan Pak Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi itu sangat kompetitif melawan apa namanya Ridwan Kamil. Tapi kemudian tadi disebut memang ada isu ketika itu bahwa terutama Deddy Mulyadi ini agak-agak dekat dengan Kejawen, dekat dengan Sunda tradisional gitu ya. Sementara kita lihat karakter pemilih Jawa Barat itu kan agak dekat dengan kelompok Islam sebetulnya. Iya. Lebih Islamis gitu ya. Sehingga mungkin itu terjadi perubahan ketika publik menyadari bahwa yang akan kita pilih ini adalah tokoh yang Sunda tetapi Sunda tradisional. Melawan dengan Sunda yang lebih Islamis. Sehingga terjadi pembalikan. Kelompok PKS naik, dalam hal ini Ahmad Saihu berpasangan dengan Sudrajat ketika itu, dan jangan lupa Sudrajat itu kan tokoh Gerindra, walaupun Gerindra ini adalah partai nasionalis juga, tetapi di publik kita banyak yang menganggap bahwa Gerindra itu adalah partai yang dekat dengan kelompok Islam juga. Iya. Jadi Kan ada isu histori. Islamnya naik, kemudian isu ini turun, sehingga yang satu turun yang ini naik. Saya kira itu salah satu isu yang terjadi ketika itu. Saya tidak tahu kalau ini kembali dimainkan, mungkin saja itu kembali terjadi, tetapi ya kita sih berharap bahwa politik identitas itu tidak digunakan terjadi. lagi ya. Tidak Ya, terjadi di sedesperate dalam pilkada. apapun mereka ya kemudian betul. untuk mengejar ketertinggalan. Baik, kita 2 menit menjelang bergabung bersama dengan debat Pilkada Jawa Barat. Saya ingin ke Mas Firman untuk pertanyaan terakhir. Mas Firman, kalau Anda membacanya kira-kira nanti akan satu putarankah dengan angka yang seperti saat ini kita saksikan? Ya kalau Jawa Barat kan dipastikan satu putaran, Mbak ya, karena yang mungkin 2 putaran itu hanya DKJ ya. Sementara pilkada lain ya akan selesai dalam satu putaran sesuai aturan di Undang-Undang Pilkada. Oke, prediksi Anda kira-kira akan ada perubahan signifikankah dalam beberapa minggu terakhir jelang 27 November? Ya kalau tidak ada isu yang luar biasa gitu ya, atau blunder luar biasa yang dilakukan oleh pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, agak sulit untuk membayangkan memang akan terjadi perubahan yang signifikan ya dalam kontestasi di Pilgub Jabar kalau menurut saya. Mas Firman, terakhir, artinya dengan adanya debat seperti ini adalah debat perdana, seberapa besar kemungkinan ini bisa membalikkan keadaan? Ya, kalau berdasarkan studi-studi kan debat ini lebih banyak dilihat oleh pemilih-pemilih rasional ya. Nah, kalau kita lihat di Jawa Barat misalnya, karakter pemilih rasional, pemilih-pemilih yang berpendidikan tinggi itu hanya sekitar 12%. Ya. Tapi juga sebetulnya panggung debat kan tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk bicara soal substansi, tetapi kemudian bagaimana membangun citra ya, bagaimana melakukan komunikasi atau penyampaian yang baik gitu ya. Kalau orang yang menguasai panggung lalu kemudian public speakingnya baik, menunjukkan citra yang itu juga bisa dilihat sebagai sebuah karakter atau kualitas personal yang baik. Nah dalam konteks pencitraan, ya itu bisa saja justru menarik ya buat pemilih-pemilih non rasional yang melihat dari sisi pencitraannya. Jadi kalau panggung debat itu dilihat tidak hanya bicara soal substansi ide gagasan yang mungkin bagi pemilih-pemilih non rasional tidak terlalu menjadi prioritas mereka, tapi mereka ingin melihat bagaimana kemudian kualitas calon pemimpin mereka, apakah dia tegas gitu ya, apakah dia seorang komunikator yang baik, apakah kemudian dia bisa memberikan jawaban dengan lancar dalam waktu yang singkat, bagaimana ketenangannya di panggung debat. Nah itu mungkin juga bisa berpengaruh terhadap tidak hanya pada pemilih-pemilih rasional ya, tetapi kemudian terhadap sebagian besar publik tentunya gitu. Karena lagi-lagi ya itu memang ada peluang karena karakter pemilih di Jawa Barat itu pemilih yang menentukan pilihan di saat-saat terakhir. Baik, terima kasih Mas Firman Manan, pengamat politik Universitas Padjadjaran untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, kami akan segera bergabung menuju gedung
Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran Kota Bandung untuk menyaksikan jalannya debat perdana Pilkada Jawa Barat. Tetap bersama kami karena special report ini masih akan berlanjut bersama rekan kami Awis Meraran.